tahun 2015 atau periode pertama 2015. Pada rapat dengar pendapat Komisi C, pemaparan diawali oleh BM Bank BJB Joko Haka yang mengungkapkan di tahun 2015 MPL kredit mikro kurang bagus. Kondisi itu juga dialami oleh seluruh perbankan, di mana debitur yang mengalami kondisi usaha yang menurun karena dampak kebanjiran atau karakter membuat pembayaran angsuran tidak tepat waktu. Untuk itu ada rencana pemulihan MPL secara penagihan berkesinambungan dan melakukan lelang secara sukarela maupun bekerja sama dengan pihak terkait. Hal itu diperlukan karena kos kredit bermasalah akan berdampak pada laba yang diperoleh serta berdampak pula pada kontribusi untuk dividen Kabupaten Indramayu. Dalam kegiatan perbankan, Bank BJB tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dengan tetap mendorong dan bersinergi dengan Pemkab Kabupaten terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. MPL itu melalui penagihan secara berkesinambungan, kemudian melakukan lelang secara sukarela maupun kerjasama dengan pihak terkait, apakah itu dengan KPKIL atau dengan BNS. Karena ini memang perlu kita lakukan karena dana atau kredit yang bermasalah ini memang perlu secara berkesinambungan. Kalau ini terganggu akan berdampak kepada laba yang akan kami peroleh, karena ini akan berdampak pula kepada kontribusi untuk dividen pemerintah Kabupaten Indramayu. Kepala Cabang Indramayu 1 Dispenda Provinsi Jabar Agus Sugiono menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat Indramayu dalam membayar pajak kendaraan sangat kurang. Terbukti, menurut data 60.000 pemilik kendaraan di Indramayu tidak membayar pajak. Diungkapkan pula pada rapat dengan pendapat ini bagaimana Dispenda Provinsi telah melakukan teknologi IT yang bekerja sama dengan Bank BJB untuk mempermudah masyarakat memperpanjang STNK dengan menggunakan fasilitas e-Samsat atau elektronik Samsat dan juga menjelaskan cara penggunaan e-Samsat. Artinya di wilayah Pantura ini kenapa kecenderungan masyarakat tidak membayar pajak kendaraannya tinggi, sedangkan di wilayah di luar Pantura ya agak baik gitu ya. Apakah ini menyangkut kultur atau kebiasaan? Nah, kemudian untuk rencana kegiatan tahun 2015, Pak, pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan, Pak. Kita coba untuk bagaimana supaya masyarakat ini tidak terlalu banyak antri gitu ya. Kemudian juga kita memudahkan mereka supaya tidak harus ke Samsat Induk, bisa ke Samsat yang lainnya, bisa ke Bank BJB Outlet atau melalui eKTP tadi, Pak. Ya, ini salah satu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian tadi sosialisasi tentang kewajiban bayar pajak di kecamatan, kita punya program, Pak, sekaligus untuk penelusuran kendaraan yang kita mendaftar ulang. Kita ada rencana penelusuran nih, Mbak. Ya, jadi sebanyak 58.359 kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak akan kita telusuri, Pak, di kecamatan ini. Nanti mungkin kita akan kerjasama dengan kecamatan. Juga kecamatan juga kita diberikan insentif supaya mereka juga bersemangat masuk juga dari desa. Rencana juga kami tadinya mau kerjasama dengan TOS, ini masih tetapi Pak belum ada persetujuan. Ya. Nah, kemudian sesuai Samsat seperti yang tadi kita bicarakan, nanti dari Bank BJB dengan kita juga sama akan mengawal Samsat ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat ya, betul ya. Demikian pula kondisi di Indramayu 2 tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Dispenda Provinsi Indramayu 1, seperti yang diterangkan Kasih Dispenda Provinsi Indramayu 2 Haurgelis Yeye Suryaningrat. Wilayah Indramayu 2 jenis pendapatan yang kami miliki itu untuk anggaran 2014 pajak kendaraan bermotornya targetnya 28 miliar 13.195.000 dan realisasinya 30 miliar 709.694.800 Pada kesempatan itu pula disampaikan Ketua Komisi C, karena kesadaran wajib pajak dari masyarakat masih rendah, maka diperlukan sosialisasi yang dapat dibantu oleh pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui desa atau kecamatan. Bahkan, anggota DPRD Indramayu pun dapat membantu menyampaikan kepada masyarakat pada saat reses.
Barangkali kami dalam kesempatan tertentu juga akan ketemu dengan para tubuh gitu, kemudian dengan para masyarakat dan kami juga menyampaikan, apalagi tadi juga bagus sekali sudah ada program baru antara BJB dengan Dispenda yang berkaitan dengan kemudahan membayar pajak, tidak harus datang ke Samsat atau Dispenda, tapi cukup datang ke ATM BJB dengan syarat mereka juga bagian dari nasabah BJB seperti itu. Insya Allah Pak Joko, Pak Agus, Pak Yeye gitu, kalau masukan-masukan tadi kami catat dengan baik dan kami juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah berkaitan dengan rapat pada hari ini. Pada kesempatan itu juga salah seorang anggota Komisi C yang juga politisi PKB Dalam menanyakan kepada BJB berkaitan dengan kredit dan mengenai pruden atau prinsip kehati-hatian, ketelitian dan ketertiban dalam penyaluran kredit serta batasan pemberian kredit karena banyaknya tawaran kredit dari BJB yang seakan-akan mengobral kredit. Juga beberapa permasalahan kredit macet. Bahkan baru-baru ini ada masalah di Karangampel mengenai kredit perumahan. Itu banyak sekali orang menawarkan pinjaman dari BJB. Banyak sekali, dan itu berbagai cara dilakukan orang menawarkan, termasuk berbagai kemudahan. Akibat kemudahan-kemudahan itu, kalau saya sih melihatnya kurang hati-hati lah. Harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan radius dan kelayakan usaha dan pembayaran angsuran. Dan saya pun menyampaikan seperti itu. Dan pihak KCP melakukan proses kredit seperti yang tadi saya sampaikan, jadi detail 5C, prosesnya dan sebagainya. Perjalanan waktu memang tidak ada masalah Pak. 2 bulan 3 bulan pun ada masalah. 4 bulan ini, nah terjadi di lapangan yang baru saya ketahui, ada pihak-pihak yang menamakan dia adalah calo atau koordinator, ada yang membawa nasabah ke BJB. Ya kita proses, ada nggak Pak suatu nasabah yang kita usir? Kamu nggak boleh, nggak ada. Kita kan namanya jual bank layanan. Ini kita proses seperti sepanjang studi kelayakannya harus kita sampaikan. Nah pada saat kita menyampaikan di versi menurut KCP bahwa kredit direalisasi, kita ada yang disebut dengan SP3K, surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit. Kalau memang dia tidak mau melaksanakan, ya nggak masalah, berarti kredit tidak terjadi. Ini yang terjadi, SP3 sudah ditandatangan oleh pihak nasabah, debitur pun akhirnya kita sepakat untuk dicairkan, dan cairkannya juga dilakukan melalui non tunai ke tabungan. Kalau mau saya sudah merekap juga sudah ada non tunai ini. Nah pada saat perjalanan memang dari petugas kita ada yang suaminya developer Pak, yang menganggap bahwa itu suaminya karyawan menawarkan pihak si debitur mau nggak membangun sampai ini. Itu kan sudah kontak di BJB Pak, ya, kita ranahnya sudah itu sudah benar. Proses ini terjadi, pihak dari si suaminya ini, ya pihak debitur ini mau untuk dibangun itu, ya mungkin si debitur juga kadang cepat percaya, kadang itu. Kalau saya sih nggak tahu di lapangan terjadinya seperti itu kan gitu, betul nggak Pak? Pada saat itu memang ada sebagian dananya yang disetorkan di Pelopan, dan sampai saya nagih-nagih ada yang rumahnya belum selesai. Nah bermasalahnya awalnya adalah rumah belum selesai, ada yang beginilah, ada yang beginilah. Kata saya nggak masalah, kan tetap BJB itu harus nagih Pak, karena itu adalah kewajiban kita untuk menagih kan, karena uang kita sudah disalurkan. Karena dampaknya begitu, ini sudah di pihak-pihak ini, pihak developer ini dilemparkan lagi ke pihak yang lain, ada yang membangun ke si A, ke si B, jadi rumit Pak.
Komisi C berencana akan melakukan kunjungan ke lapangan agar dapat lebih tahu kondisi Bank BJB Indramayu dari dekat selaku masyarakat, khususnya wakil dari masyarakat. Demikian Gunari Somat Paja melaporkan untuk media Parlemen Indramayu. Belum memperpanjang kita sampai sekarang, sehingga belum kita tadi.